Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofidatul Lailia dengan NIM 232103050060 dari kelas PI 2. Selamat menonton. Definisi pelatihan. Menurut Walter Dick, mendefinisikan pelatihan sebagai pengalaman belajar yang sengaja dirancang agar dapat membantu peserta dalam menguasai kompetensi yang tidak dimiliki sebelumnya. Nah, ada juga menurut Smith dan Rogan. Nah, menurut mereka, program pelatihan dapat dimaknai sebagai pengalaman pembelajaran yang memfokuskan pada upaya individu untuk memperoleh keterampilan spesifik yang dapat segera digunakan. Memaknai sebuah pelatihan bisa dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan pengembangan keterampilan. Yang kedua, peningkatan pengetahuan. Yang ketiga, pembangunan karakter. Nah, dengan itu kita dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari setiap sesi pelatihan yang diikuti. Program pelatihan memiliki beberapa manfaat, seperti peningkatan produktivitas, meningkatkan kinerja karyawan, dan meningkatkan motivasi. Hambatan yang sering terjadi dalam program pelatihan itu biasanya seperti kurangnya dukungan manajemen, dan ada juga keterbatasan sumber daya, dan juga ada metode pelatihan yang tidak sesuai serta kurangnya motivasi bagi peserta. Indikator yang menunjukkan bahwa suatu program pelatihan berjalan efektif dan efisien biasanya itu seperti durasi pelatihan. Nah, waktu yang diinginkan itu harus optimal. Dengan itu, waktu pelatihan tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Yang kedua, ada dampak terhadap kinerja. Dampak ini itu mempengaruhi perubahan dalam kinerja organisasi yang dapat diukur sebelum atau sesudah pelatihan. Untuk menciptakan program pelatihan yang efektif itu memerlukan beberapa syarat. Yang pertama, ada tentukan tujuan. Nah, pelatihan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan strategi organisasi. Yang kedua, ada pilih metode pelatihan yang tepat. Nah, dengan memilih metode seperti pelatihan tatap muka, online, ataupun praktik langsung. Yang ketiga, ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, melakukan evaluasi ini untuk mengukur efektivitas pelatihan dan memberi dukungan bagi peserta. Model ADI atau analisis, design, development, implement, dan evaluasi. Model ADI ini merupakan model perancangan pembelajaran generik yang menyediakan sebuah proses terorganisasi dalam pembangunan bahan-bahan pembelajaran yang dapat digunakan baik untuk pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran online. AKP atau analisis kebutuhan pelatihan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja saat ini dan kinerja yang dibutuhkan. Proses ini membantu dalam menentukan kebutuhan pelatihan yang spesifik, baik untuk individu, kelompok, maupun organisasi. Nah, dengan melakukan analisis ini, desain pelatihan dapat disesuaikan untuk menentukan kebutuhan yang teridentifikasi, sehingga meningkatkan efektivitas pelatihan.
AKP atau analisis kebutuhan pelatihan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan apa sih lupa model ADI atau analisis desain. Aduh, kameranya jatuh.